Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para insan pembelajar, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam kondisi baik dan sehat ya. Bertemu lagi dengan saya Mahadewi, dosen pengampu mata kuliah praktik pengembangan event. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai produksi pada event. Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam setiap event perlu mempersiapkan banyak keperluan, seperti kebutuhan tampilan event, materi promosi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita perlu melakukan yang namanya produksi. Bagaimana produksi pada event? Apa saja yang biasa diproduksi dalam sebuah event? Belajar sama-sama yuk, simak videonya. Penyelenggaraan suatu event tidak pernah terlepas dari yang namanya teamwork atau kerjasama tim. Tidak ada event yang dapat berjalan hanya dengan satu orang saja. Penyelenggara terdiri dari banyak divisi dan bagian kerja yang memiliki permasalahan kompleks dan membutuhkan penanganan cepat dalam waktu bersamaan untuk tujuan yang sama. Tujuan penyelenggaraan tentu saja keberhasilan terhadap event yang diselenggarakan. Tidak peduli apakah event skala kecil ataupun event skala besar. Tahapan produksi event ada 3. Yang pertama adalah praproduksi atau planning, yang kedua adalah produksi atau execution, dan yang ketiga adalah pasca produksi atau reporting. Tahapan dalam fase praproduksi antara lain: pertama, menerjemahkan ide menjadi sebuah konsep, kemudian pembentukan tim dan pembagian tim serta pembagian kerja atau tugas masing-masing. Yang ketiga, penyusunan konsep kreatif, budgeting, rundown, talent, artistik, dan desain. Yang keempat, penentuan atau survei atau observasi tempat, perlengkapan, akomodasi, konsumsi, transportasi, dokumentasi, target pasar, audiens, dan lain-lain. Yang kelima adalah produksi material promosi, publikasi, dan sosialisasi event. Dan yang keenam adalah penyelesaian administrasi, kontrak, perizinan, tempat, tiketing, dan lain sebagainya. Dalam tahapan produksi, kinerja penyelenggara akan dilihat dan diamati banyak pihak. Koordinasi antar bagian harus dilakukan secara efektif dan efisien. Hal tersebut didukung dengan persiapan praproduksi yang matang. Namun, seringkali apa yang telah direncanakan tidak sesuai dengan yang dihadapi karena munculnya beberapa permasalahan saat event berjalan, sehingga membutuhkan kepekaan dalam improvisasi serta koordinasi lebih lagi. Hal yang dapat dilakukan agar berhasil dalam penyelenggaraan suatu event antara lain dengan persiapkan semua talent dan pengisi acara, persiapkan perlengkapan dan properti penunjang, persiapkan pengamanan dan keamanan, persiapkan semua kru seperti show director, stage manager, stage crew, runner, sound engineering, lighting man, dan bagian-bagian yang lainnya. Selain itu, ada running event digelar sesuai dengan rundown, respon audiens dan atau impact yang didapat. Yang terakhir adalah sesuaikan dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan. Tahap pasca produksi adalah tahapan di mana penyelenggara mempertanggungjawabkan pekerjaannya secara tertulis. Pekerjaannya apa saja yang menjadi tanggung jawab penyelenggara dilaporkan kepada klien atau pemberi kerja atau pihak-pihak lain yang terkait, disertai dengan evaluasi dan dilengkapi dokumentasi. Apapun dan bagaimanapun sebuah event itu berjalan, apakah sukses atau gagal tetap harus dipertanggungjawabkan. Aktivitas dalam fase ini meliputi evaluasi event, penyusunan laporan, pengajuan invoice, dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan sebuah event terdapat pihak penyelenggara, venue owner, perlengkapan, fasilitas, keamanan, kebersihan, konsumsi, dan lain sebagainya yang disediakan oleh pihak penyelenggara. Berikut penyedia jasa untuk menunjang penyelenggaraan sebuah event. Yang pertama ada jasa kontraktor stand, lighting, backdrop, dan panggung. Yang kedua, jasa dekorasi terdiri dari dekorasi kain, bunga, dan ruangan. Yang ketiga, jasa transportasi. Yang keempat, jasa kontraktor audiovisual. Yang kelima, jasa catering. Yang keenam, jasa pengisi acara. Yang ketujuh, jasa publikasi dan promosi. Yang kedelapan, jasa penyedia peserta atau audiens. Yang kesembilan adalah jasa dokumentasi, dan 10 adalah jasa pawang hujan, dan lain-lain sebagainya. Dari sudut kepesertaan ada 2 promosi. Yang pertama adalah exhibitor promotion atau exprom, yang kedua adalah visitor promotion atau visprom. Upaya penyelenggara untuk merekrut dan mengedepankan para peserta event agar dikenal atau diketahui keberadaannya dalam event tersebut.
Promosi kepesertaan harus berakar dari sales kit yang dibuat oleh organizer. Peserta harus mempunyai time schedule juga untuk mempersiapkan kepesertaannya. Dan dalam promosi kepesertaan harus ada hubungan kerjasama antara organizer dengan eksibitor. Contohnya adalah pada saat membuat brosur diperlukan waktu berminggu-minggu mulai dari persiapan kalimat dan kata-kata yang akan digunakan, foto harus diambil dan dipilih sesuai dengan tema yang akan ditampilkan, desain brosur dan beberapa kali koreksi untuk setiap kesalahan dalam brosur sebelum brosur dicetak. Jadwal pemasaran sudah harus ditentukan pada saat organizer menyusun time scheduling. Tujuan exhibitor promotion adalah yang pertama, merekrut peserta sesuai sasaran, meningkatkan citra perusahaan peserta, meningkatkan minat masyarakat akan produk perusahaan peserta, merangsang, menembus atau penetrasi dan meningkatkan penjualan produk peserta, dan eksistensi perusahaan peserta di pasar dan dalam kancah bidang industri yang digilutinya. Media promosi dari exhibitor promotion antara lain below the line, yaitu yang pertama ada media promosi kepesertaan dan dalam ruang seperti hanging banner, backdrop, brosur dan lain sebagainya. Yang kedua ada media promosi kepesertaan luar ruang seperti spanduk, giant banner, umur-umbul, gapura, balon promosi udara, balon berkemudi atau dirigible, brosur dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah above the line, meliputi segala bentuk iklan melalui media cetak, baik surat kabar, majalah, dan lain sebagainya, serta elektronik seperti radio, televisi, website, internet, dan lain-lain. Promosi pengunjung atau visitor promotion (VISPROM) adalah upaya-upaya promosi oleh penyelenggara event yang ditujukan kepada halayak sasaran atau calon pengunjung agar mereka tertarik dan tergerak untuk berkunjung ke event tersebut. Tujuan dari visitor promotion yang pertama adalah menarik, menggerakkan, dan mendatangkan arus pengunjung ke suatu event MICE. Yang kedua, menjaring dan mendapatkan pengunjung potensial sesuai sasaran segmen. Yang ketiga, merangsang terjadinya transaksi serta meningkatkan transaksi. Yang keempat adalah memberi manfaat event kepada khalayak atau pengunjung serta berbagai pihak yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung. Pengunjung hadir di suatu event, khususnya pameran, dapat melalui undangan umum atau promosi dan iklan, atau mouth to mouth, dan yang terakhir adalah pengalaman rutin. Metode visitor promotion yang pertama adalah iklan atau advertising dengan dua cara. Yang pertama above the line, bisa melalui iklan media cetak atau media elektronik. Kemudian below the line, itu bisa melalui iklan di brosur, leaflet, flyer, spanduk, giant banner, billboard, katalog, directory box, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah promosi penjualan atau sales promotion. Promosi penjualan dapat berupa contoh atau sampel produk dan jasa, potongan harga, potongan penjualan, hadiah langsung, demonstrasi, pendanaan dengan bunga rendah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, undangan umum atau public invitation. Yang keempat, berupa hiburan atau entertainment. Yang kelima adalah hubungan masyarakat atau publisitas. Hubungan masyarakat ini dapat berupa konferensi pers, pidato, wawancara eksklusif, kampanye, seminar, laporan tahunan, donasi atau sumbangan, sponsor, dan juga media identitas. Materi tentang produksi event sudah saya jelaskan. Semoga dapat dipahami dan diserap dengan baik ya. Jangan lupa untuk selalu mengunduh materinya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.